Yang pertama, sifat-sifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Meilani dengan NIM 211211012 kelas 2A KPI ingin menerangkan 3 materi yang telah dipresentasikan pada mata kuliah ilmu dakwah. Materi yang pertama dari kelompok 4 yang berjudul Hakikat Dakwah. Sifat-sifat dasar dakwah. 1. Dakwah bersifat persuasif bukan koersif. Yang kedua, ada dakwah ditunjukkan kepada pemeluk Islam maupun non-Islam. Yang ketiga, dakwah ada dalam snesis, yakni berupaya mengembalikan fitrah manusia. Yang keempat, ada dakwah bukan prabawa, psikotropik. Yang kelima, ada dakwah adalah rational intellection. Yang keenam, dakwah adalah rationally necessary. Selanjutnya ada fungsi dakwah. 1. Mencegah laknat Allah, yakni siksa untuk keseluruhan manusia di dunia. Yang kedua, ada sebagai estafet bagi peradaban manusia. Faktor hidayah dalam sistem dakwah, arti hidayah dan macam-macamnya. Hidayah sebagai petunjuk informatif, yaitu memberikan pengalaman tentang pesan Islam. Hidayah jenis ini ditunjukkan kepada masyarakat yang masih banyak membutuhkan banyak informasi ajaran Islam. Hidayah sebagai petunjuk pembinaan. Dalam hal ini, masyarakat dibimbing dan digerakkan untuk menjalani Islam. Dalam konteks dakwah, hidayah dalam makna pertama merupakan target utama. Pendakwah hanya memberi pemahaman yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan mitra dakwahnya. Selanjutnya ada materi dari kelompok 6, yaitu paradigma ilmu dakwah, teori sistem dakwah, dan juga teori proses dakwah. Sistem adalah gabungan dari subtema dalam dakwah. Subtema yakni unsur-unsur dakwah. Ketika diibaratkan dalam bentuk manusia, maka kepala adalah dai, dada adalah materi, dan perut adalah mad'u. Tangan sebagai metode, kaki sebagai proses, berarti tahap-tahapan yang dilalui untuk mencapai tujuan akhir. Dalam berdakwah, maka teori proses dakwah dinilai sama dengan model komunikasi. Selanjutnya ada materi dari kelompok 11 yang bertema media dakwah. Pengertian dakwah menurut Hamzah Yakub. Media dakwah adalah alat objek yang menjadikan saluran yang menghubungkan ide dengan umat, suatu elemen yang vital dan merupakan urat nadi dalam totalitas dakwah. Jenis-jenis dakwah terdiri dari lisan, tulisan, lukisan, audiovisual, akhlak, dan juga budaya. Pemilihan media dakwah. Dakwah harus dapat memilih media paling efektif untuk mencapai tujuan dakwah. Dengan pemilihan yang tepat, beberapa hal yang perlu diperhatikan pada waktu memilih media. Yang pertama, tidak ada satu media pun yang paling baik untuk keseluruhan masalah atau tujuan dakwah, sebab setiap media memiliki karakteristik, kelebihan, kekurangan, dan keserasian yang berbeda-beda. Yang kedua, ada media yang dipilih sesuai dengan tujuan dakwah yang hendak dicapai. Yang ketiga, ada media yang dipilih sesuai dengan kemampuan sasaran dakwahnya. Yang keempat, ada media sesuai dengan materi dakwahnya. Yang kelima, dilakukan dengan cara objektif, artinya pemilihan media bukan atas dasar kesukaan dai. Yang keenam, ada kesempatan dan ketersediaan media perlu mendapatkan perhatian. Yang ketujuh, ada efektivitas dan efisiensi harus diperhatikan. Itu dia 3 rangkuman materi dari ilmu dakwah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.